pagi sahabat GPIB, kita berjumpa lagi di acara Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Samuel Cornelius KH, tenaga utusan gereja dari GPIB yang melayani di Gereja Kasih Anugerah Maryland, Amerika Serikat. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru, dan kami percaya di dalamnya ada rancangan Tuhan akan hidup kami. Maka agar kami mengikuti rancangan dan rencana-Mu bagi kami hendak merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun kami dan mewarnai kehidupan kami, khususnya pikiran dan keputusan yang akan kami ambil di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Imamat pasal 25, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Aku Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita mendengar sebuah istilah yang bagi saya, sebuah istilah yang bagus yang diambil oleh pemerintahan yang ada saat ini, bahwa jika ada sebuah penggusuran, biasanya kita mendengar dengan istilah ganti rugi. Tetapi oleh pemerintah sekarang, istilah itu diubah dengan istilah ganti untung. Artinya, jika ada tanah dari penduduk yang harus digusur untuk mendukung pembangunan, maka penggantiannya tidak boleh merugikan orang yang memiliki tanah tersebut, tetapi dia bisa mendapatkan keuntungan atau kebaikan dari penggusuran itu. Saya pikir ini sebuah istilah yang baik, yang juga membangun sebuah cara berpikir yang positif, sehingga tidak terjadi resistensi di tengah masyarakat atau penduduk jika ada pembangunan di tanah atau lahan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kita bersama, sama seperti ketika Tuhan Allah memberi perintah kepada Musa untuk mengajar orang Israel pada saat sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, bahwa ada perintah dalam membangun kehidupan bersama di antara mereka, bahwa mereka tidak boleh hidup saling merugikan. Walaupun mungkin bagi kita yang belajar tentang ekonomi, kalau ada transaksi, maka pihak-pihak yang ada di dalamnya selalu ingin mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu akan dia raih walaupun harus merugikan pihak lain. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa sebagai pengikut Allah, sebagai umat Allah, Allah tidak menghendaki bahwa dalam membangun kehidupan bersama kita merugikan satu sama lain. Kita dididik oleh Tuhan bukan untuk merugikan orang lain, melainkan menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Itulah mengapa Allah memberikan aturan ini untuk dilakukan oleh orang Israel, untuk mengingat juga kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka miliki untuk mereka transaksikan, ya, baik itu pihak penjual atau pembeli, mereka harus ingat
bahwa segala sesuatu yang ada dalam genggaman mereka atau yang akan mereka terima itu semua asalnya dari Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bersama ketika kita membangun kehidupan di hari ini. Firman Tuhan mengajak kita bahwa kehadiran kita hendaknya juga membawa damai sejahtera dan sukacita. Apapun kegiatan yang kita lakukan ketika kita membangun relasi dengan sesama. Maka seperti bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang diminta oleh Tuhan untuk tidak merugikan pihak lain, itu juga yang mau kita pegang dalam kehidupan kita. Karena seperti Tuhan Allah memiliki tujuan ketika membentuk bangsa Israel, bahwa bangsa ini akan diberkati Tuhan, dan kemanapun mereka pergi, maka mereka akan menjadi berkat kepada bangsa lain. Itu panggilan Tuhan juga bagi kita. Maka kita mengingat apa yang Tuhan Allah sampaikan dalam ayat yang ke-17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Membangun kehidupan yang membawa sukacita, membangun kehidupan yang membawa damai sejahtera, yang tidak merugikan orang lain, itu adalah sebuah bukti ketaatan kita kepada Allah. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan ini dalam kita membangun kehidupan hari ini, bahwa kemanapun dan apapun yang akan kita lakukan pada hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, dan kita tidak memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan kerugian orang lain, tetapi kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama. Selamat menjalani hari ini, dan selamat membawa damai sejahtera Tuhan, menghadirkan sukacita, dan tidak merugikan pihak lain dalam kita melakukan segala aktivitas kita dan dalam kita membangun relasi kita satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh disapa kembali oleh firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami, yang akan memimpin kami dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami baca dan kami renungkan ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Bukan saja kami tahu, tetapi mau kami praktekkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan beriman kami akan nyata melalui perbuatan, melalui tindakan, melalui keputusan-keputusan yang kami lakukan sepanjang hari ini, yang tidak akan merugikan pihak lain. Karena kami dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati Tuhan kehidupan kami, seisi rumah tangga kami, keluarga kami, seluruh aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Inilah doa dan permohonan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, selamat menjalani aktivitas pada hari ini, dan Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian.